Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merayakan Milad ke-23 dengan penuh semangat dan sukacita. Perayaan ini diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk pengajian, bakti sosial, dan pertemuan dengan kader dan simpatisan. Pada perayaan Milad ke-23 PKS ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kesolidan kader dan simpatisan dalam menjalankan misi partai. Milad PKS ke-23 kali ini mengusung tema, kokoh melayani dan konsisten mengabdi. Seperti hal yang sama, dilakukan oleh PKS DPC Cakung, di Milad ke-23 Partai Keadilan Sejahtera kali ini, menggelar acara 3 sekaligus, yaitu tasyakuran Milad, halal bihalal dan musyawarah ranting, musran. Rangkaian acara tersebut dipusatkan di Gor Cakung Timur, Jalan Pagar Jati nomor 15, RT 15 RW 1, Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, yang dihadiri ratusan kader dan simpatisan PKS se-Kecamatan Cakung, Minggu, tanggal 20 April tahun 2025. Acara tasyakuran sekaligus halal bihalal dan musran tersebut diawali dengan pembacaan sari tilawah Al-Quran lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Mars PKS, yang diikuti ratusan kader dan simpatisan PKS yang hadir di acara tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Pada Milad ke-23 PKS ini menekankan pentingnya semangat dakwah dan pelayanan dalam menjalankan roda partai dan berkomitmen untuk terus berjuang demi kebaikan dan kesejahteraan umat. Selain itu perayaan Milad ke-23 PKS ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kesolidan kader dan simpatisan dalam menjalankan misi partai. Di Musran PKS DPC Cakung di tahun 2025 ini, dihadiri 7 DPRA, Dewan Perwakilan Ranting atau pengurus tingkat kelurahan, se-Cakung Raya antara lain DPRA Penggilingan, Pulau Gebang, Cakung Barat, Ujung Menteng, Rawat Rate, Jatinegara, dan Cakung Timur. Sebelum musran digelar, para ketua DPRA PKS se-Cakung Raya membacakan laporan pertanggungjawabannya (LPJ) selama menjabat. Surat keputusan kepengurusan baru Ketua DPRA se-Cakung Raya untuk masa jabatan tahun 2025 sampai tahun 2027 dibacakan oleh Ketua DPC PKS Kecamatan Cakung Pujut AOS.com yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan dan pengucapan ikrar oleh para Ketua DPRA PKS yang baru. Selain dihadiri para kader dan simpatisan PKS se-Cakung Raya tampak hadir juga di barisan kursi VVIP para anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS antara lain Haji Gozi Zulasmi, S.I.P. dan Doktorandus Muhammad Taufik Zulkifli, M.M. Pertama hari ini PKS, Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan Milad yang ke-23, bertajuk Kita Ingin Terus Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat, dan ingin mengokohkan pengabdian kita kepada bangsa. Salah satu wujud konkretnya adalah, pertama adalah kita adakan musyawarah ranting, jelas Haji Gozi Zulasmi anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKS saat ditemui awak media seusai acara, Minggu, tanggal 20 April tahun 2025. Lebih lanjut Haji Gozi Zulasmi mengatakan pemimpin terus berganti bergulir, artinya di level ranting kelurahan, estafet kepemimpinan berganti. Itu mengawali pengabdian dan pelayanan kita di DPR atau DPRD. Kelurahan yang ada di Kecamatan Cakung berganti, lalu dengan adanya pergantian ini diharapkan, kita tadi menyampaikan progres dari progres 3 tahun terakhir, juga pesan-pesan yang kami sampaikan para anggota DPRD dan juga di pimpinan DPD dan DPW, bahwa sebagai struktur partai di level ranting, DPC maupun di pejabat publik DPRD dan DPR RI ini harus sinergi bersama dalam melakukan pelayanan. Bahwa pelayanan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi anggota Dewan, bahwa pelayanan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ucapnya. Anggota Dewan, anggota partai, struktur partai ranting, DPC, DPD dan seluruhnya harus bersama-sama. Inilah cikal bakal PKS hadir untuk menjadi penyejuk bagi masyarakat dan juga hadir untuk menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang ada di Jakarta Timur khususnya, untuk DKI Jakarta seperti itu, imbuhnya. Haji Gozi Zulasmi anggota DPRD DKI Jakarta asal Dapil 4 juga menyampaikan, bahwa di usia PKS 23 tahun ini memang satu hal yang masih muda, PKS masih masa-masa remajanya, yang terus belajar dan semakin beradaptasi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang saat ini berada di Cakung dan di Jakarta Timur, dan berkolaborasi dengan pemerintahan, harus terus aktif dalam membangun Jakarta dan advokasi untuk memberikan pelayanan masyarakat pertama tentu saja diawali dari konsolidasi. Setelah dibentuknya pengurus lalu juga membuat rancangan-rancangan atau rancangan anak kerja, dan kalau saya pribadi tentu akan mengumpulkan bukan hanya di Cakung tapi seluruh dapil gitu,
ketua-ketua yang baru dirantingkan setelah ini masih ada DPC, terus nanti DPD, kita akan kumpulkan menyamakan visi, agenda-agenda kedewanan dan juga agenda-agenda di struktur, sehingga program-program yang akan dibangun oleh ranting, oleh DPC, maupun oleh DPD itu selaras, untuk kita bisa menghadirkan kebaikan buat masyarakat, itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga tentu saja setiap program kerja kita akan bergulir akan dimonitoring dan juga akan dievaluasi setiap minggu, maupun setiap bulanan, yang artinya akan bisa berjalan dengan baik dan terukur hari ini, tandasnya. Di tempat yang sama Pujut Aries Wibowo Eskom Ketua PKS DPC Cakung ke awak media mengatakan bahwa acara ini merupakan bagian dari amanah dari pimpinan kita, amanat adanya generasi kepemimpinan di PKS, masalah ini untuk level ranting atau tingkat kelurahan dan kita menjalankan amanah kita untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Bertepatan dengan Syawal jadi kita sekalian aja. Jadi harapannya proses generasi yang menjadi bagian dari RUH Partai PKS, sebagai partai yang terbuka, partai yang rahmatan lil alamin itu benar-benar bisa dirasakan sama masyarakat, kepengurusannya selalu fresh, pengurusnya selalu siap melayani yang berkolaborasi, insya Allah dengan kepengurusan yang baru ini, lebih semangat lagi ke depannya, katanya. Saat ditanya mekanisme proses pemilihan Ketua Depra PKS bagaimana, Pujut Aries Wibowo Eskom menerangkan. Kita ada musyawarah. Pertama ada penjaringan, usulan dari anggota-anggota siapa yang menurut anggota itu layak untuk memimpin. Setelah itu dari kandidat yang terpilih dimusyawarahkan mana yang berpotensi layak memenuhi syarat. Setelah itu ditetapkan oleh kami dari pengurus PDC, terangnya. Ketua Pelaksana Tasyakuran Milad PKS ke-23, Halal Bihalal dan Musran PKS DPC Cakung Ihsan, ST ke awak media menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut. Sebagaimana umumnya, organisasi yang sukses yang kepemimpinan tahun ini masa akhir dari periode kepengurusan DPD, DPC dan struktural, sampai tingkat DPP, kita pada tahun ini dari bawah ke atas, artinya DPD dulu mengadakan untuk memilih kepemimpinan periode berikutnya, momennya bertepatan dengan timelinnya bertepatan dengan lebaran, jadi kita berbarengi dengan halal bihalal, biar lebih suasananya lebih kekeluargaan, lebih kondusif, biasanya kalau di luar itu, LPJ itu dibacakan dengan tegas. Bagaimana umumnya organisasi, kita ada suksesi ya, tiap kepemimpinan. Pada tahun ini masa akhir dari periode kepengurusan DPRA, DPC dan struktural ya sampai tingkat DPP. Kita pada tahun ini itu dari bawah ke atas, bottom to top. Artinya DPRA dulu mengadakan musyawarah ranting untuk memilih suksesor kepemimpinan periode berikutnya, seperti itu. Dan momennya bertepatan dengan timelinenya ya, bertepatan dengan lebaran gitu. Jadi kita berbarengi dengan halal bihalal gitu, biar lebih suasananya lebih kekeluargaan gitu kan, lebih kondusif kan. Biasanya kalau di luar itu LPJ itu dibacakan dengan tegang gitu. Oke. Ini untuk pesertanya sendiri dari mana aja nih Pak? Peserta yang terundang itu adalah anggota PKS Cakung yang mengikuti jenjang pembinaan mulai dari pratama sampai utama, seperti itu. Kurang lebih sekitar kita ada 400 anggota yang terundang hari ini. Untuk toko-toko sendiri yang hadir Pak, dari mana toko-tokonya Pak? Tokoh-tokoh yang kita undang, kita DPTW PKS Jakarta. Cuman untuk saat ini beliau berhalangan. Terus DPTD PKS Jakarta Timur yang diwakili oleh Ustaz Bukhari Jawahir, beliau ketua bidang kaderisasi. Para anggota Dewan Legislatif DPRD DKI Jakarta Dapil 4, Cakung ada Dapil 4, kita undang Ustaz Abangda Haji Gozizul Azmi dan Bapak Muhammad Taufik Zulkifli. Alhamdulillah acara ini bisa terselenggara juga atas support daripada alek kita yang ada di Dapil 4, terutama Abangda Haji Gozizul Azmi yang telah memberikan support berupa wasperdanya untuk kegiatan hari ini. Oke, makasih Pak ya.
Ya positif ya, karena pada tahun ini semua susunan DPRA, DPC, DPD, DPP, DPW dan DPP dari PKS itu berubah ya. Dan ini salah satu rangkaiannya kita mulai dari bawah, yaitu dari tadi barusan saya dari Kelurahan Gadung dan nanti ke Kelurahan Matraman. Itu semua harus diperhatikan ya. Ya, harapannya sendiri Pak dengan kepengurusan baru ini Pak? Ya makin ini ya, makin baik dan akan lebih menjadi partai yang melayani rakyat. Oke, ya. Oke Pak. Pertama, hari ini PKS Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan milad yang ke-23 ya. Bertajuk kita ingin terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ingin mengokohkan pengabdian kita kepada bangsa. Salah satu wujud konkretnya adalah pertama adalah kita melakukan musran. Musran itu adalah musyawarah ranting. Jadi pemimpin terus berganti bergulir ya. Artinya di level ranting kelurahan, estafet kepemimpinan berganti. Itu dia, mengawali pengabdian dan pelayanan kita. DPRA, ketua DPRA 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Cakung berganti. Lalu dengan adanya pergantian ini diharapkan tadi ya, bertajuk halal bihalal kita ya, tadi menyampaikan LPJ, progres demi progres 3 tahun terakhir gitu ya, dan juga pesan-pesan yang kami sampaikan para anggota DPRD dan juga pimpinan di level DPD dan DPW bahwa sebagai struktur partai di level ranting, DPC maupun di pejabat publik, DPRD dan DPR RI ini harus sinergis bersama dalam melakukan pelayanan. Bahwa pelayanan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi anggota dewan, bahwa pelayanan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, anggota dewan, anggota partai, struktur partai di level ranting, DPC, DPD dan seluruhnya harus bersama-sama. Inilah cikal bakal PKS hadir untuk masyarakat, hadir untuk menjadi penyejuk bagi masyarakat dan juga hadir untuk menghadirkan kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang ada di Jakarta, khususnya untuk DKI Jakarta. Seperti itu. Harapannya sendiri? Harapannya 23 tahun ini memang satu hal yang masih muda ya. PKS masih masa-masa remajanya. Kita berharap PKS tumbuh berkembang ya, struktur-struktur yang baru juga terus belajar dan semakin beradaptasi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang saat ini berada di Cakung gitu ya dan di Jakarta Timur, dan berkolaborasi dengan pemerintahan, turut aktif dalam membangun Jakarta dan melakukan advokasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada target-target dari kepengurusannya baru ini ke depannya seperti apa? Pertama tentu saja diawali dari konsolidasi setelah dibentuknya pengurus, lalu juga membuat rancangan-rancangan atau rencana kerja gitu ya. Dan kalau saya pribadi tentu akan mengumpulkan bukan hanya di Cakung tapi seluruh dapil gitu ya, ketua-ketua yang baru di ranting kan. Setelah ini masih ada DPC ya, terus nanti ada DPD, kita akan mengumpulkan, menyamakan visi ya, agenda-agenda kedewanan dan juga agenda-agenda di struktur gitu ya, sehingga program-program yang akan dibangun oleh ranting, oleh DPC maupun oleh DPD itu selaras ya, untuk kita bisa menghadirkan kebaikan buat masyarakat. Itu yang paling penting. Lalu yang ketiga tentu saja setiap program-program yang kita akan gulirkan akan dimonitoring dan juga akan dievaluasi setiap pekanan maupun setiap bulanan, yang artinya akan bisa berjalan dengan baik dan terukur. Ini merupakan bagian dari pikiran kita adanya regenerasi kepemimpinan PKS. Selain ini untuk ranting atau tingkat kelurahan kita menyelenggarakan kegiatan musran ini bersama dengan musyawarah di kita sekalian aja. Ke depan harapannya sendiri? Harapannya proses regenerasi yang menjadi bagian dari partai PKS sebagai partai yang juga harapan yang alamin itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Bahwasanya selalu
Polres yang selalu siap melayani, kolaborasi, dan insya Allah dengan baru ini semangat lagi. Jadi musyawarah ini pemilihan atau gimana Pak? Apa pengangkatan atau gimana? Kita ada musyawarah, pertama ada penjaringan usulan dari anggota-anggota siapa yang menurut anggota itu layak untuk memimpin. Setelah itu dari kandidat yang terpilih dimusyawarahkan yaitu mana-mana yang berpotensi layak memenuhi syarat, setelah itu ditetapkan oleh kami dari